Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Rahmatullah. Pada tutorial kali ini saya akan membuat suatu sistem monitoring suhu dan kelembaban menggunakan Node MCU, kemudian ada DHT11 dan juga untuk server serta monitoringnya menggunakan ThingSboard. Nah, di sini codingan untuk Node MCU-nya, saya sudah menghubungkan antara Node MCU dengan DHT11-nya. Kemudian di sini saya masukkan library-nya untuk DHT11, yaitu DHT.h. Kemudian ini untuk tipenya, yaitu kan DHT11 ya. Nah, ini saya masukkan ke pin 0. Pin 0 ini adalah pin digital dari Node MCU-nya adalah D3. Jadi kalian koneksikan antara pin data dari DHT11, sensor DHT11 dengan D3 Node MCU-nya. Kemudian di bawah ini library untuk ThingSboard-nya, kemudian ada untuk public client-nya dari ThingSboard dan Node MCU, kemudian ada untuk menghubungkan WiFi-nya, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa tutorial mengenai IoT. Nah, di sini saya menggunakan SSID dan password yang ada di rumah saya. Ini adalah bagian penting untuk bagaimana caranya Node MCU dapat terhubung dengan ThingSboard-nya. Pertama ada token. Nanti token ini didapatkan dari ThingSboard-nya ketika teman-teman semua membuat server ataupun device di ThingSboard. Kemudian di bawah ini adalah ThingSboard servernya. Ini merupakan IP public yang nanti teman-teman dapatkan ketika berlangganan ThingSboard. Kemudian di sini ada variabel untuk memproses data yang diterima dari sensor DHT11 untuk dikirimkan ke ThingSboard-nya. Kemudian di void setup, di sini ada DHT begin, kemudian baud rate-nya 9600, ini hanya print biasa untuk memunculkan kata humidity dan temperatur ini, dengan delay 700. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengaktifkan WiFi-nya, untuk agar terkoneksi dengan WiFi. Nah, setelah terkoneksi dengan WiFi, maka akan muncul SSID-nya apa dan IP address-nya berapa. Nah, fungsi void loop di bawah, pertama seperti yang teman-teman sudah ketahui, ini adalah fungsi untuk memunculkan nilai humiditas dengan temperatur dari sensor DHT11. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, yang akan saya ambil di sini untuk menghubungkan atau mengirimkan data dari DHT11 ini adalah variabel H dan T. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghubungkan Node MCU dengan ThingSboard-nya. Pertama di sini dihubungkan dengan ThingSboard server ini, yaitu IP public yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman berlangganan ThingSboard. Kemudian token yang sudah teman-teman dapatkan dari ThingSboard-nya. Nah, ini jika tidak terhubung dengan IP public dan tokennya, maka akan keluar serial print gagal menghubungkan. Di sini ada fungsi untuk Node MCU dapat mengirimkan data sensor DHT11 ke ThingSboard. Pertama ada serial print biasa, ini untuk memunculkan tulisan sending data di monitor. Kemudian di sini fungsi untuk mengirimkannya. Ada tb.send telemetry dan bentuk datanya adalah float. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk tipe datanya. Kemudian di sini ada suhu, kemudian kelembaban. Nah, ini akan otomatis tercatat di telemetri, bagian telemetri di ThingSboard dengan nilainya adalah variabel yang didapat dari variabel T dan H yang sudah
yang ada di atas ini. Nah, sekarang kita masuk ke ThingsBoard-nya. Nah, untuk membuat suatu server atau device, kalian bisa lihat di sebelah kiri. Di sini ada device. Klik saja device. Untuk menambahkan device baru, kalian bisa klik tombol add device plus di atas pojok kanan atas ini. Kemudian pilih add new device. Karena ini untuk monitoring suhu dan kelembaban, kita namai monitoring suhu dan kelembaban. Kemudian pilih transport type-nya MQTT. Kemudian terakhir add. Kita sudah mempunyai device monitoring suhu dan kelembaban. Kemudian kita klik di sini. Ini tampilan untuk device-nya. Buat device ini menjadi publik. Nah, sudah jadi publik. Kemudian klik kembali monitoring suhu dan kelembaban. Kita copy tokennya ini, masukkan ke codingan Arduino tadi. Nah, token ini kita rubah, kita paste di sini. Nah, ini token untuk mengakses device yang sudah dibuat. Karena device dan alamat IP publiknya sudah dimasukkan, kita upload ke node MCU-nya. Kita lihat di tools boardnya apakah sudah. Nah, ini kalian bisa menggunakan generik ESP8266 ataupun node MCU ESP12E modul yang 1.0. Kita menggunakan generik. Kita upload saja langsung. Maaf, portnya sudah sesuai. Sekarang kita sudah selesai upload. Mari kita lihat di serial monitor terlebih dahulu. Ini proses connecting ke WiFi. Nah, sekarang sudah masuk ke WiFi-nya. Kita lihat dulu sekarang datanya. Pertama di sini kita sudah connect ke WiFi yang bernama Kakazan dengan IP address sekian. Kemudian ini humidity data yang dikeluarkan oleh sensor DHT11. Ini proses untuk menghubungkan ke alamat IP-nya dengan token sekian. Kita sekarang menuju ke ThingsBoard-nya. Nah, di ThingsBoard data yang tadi sudah dikirim oleh node MCU ke ThingsBoard ini bisa kalian lihat di last telemetry. Ini data yang dikirim oleh node MCU. Nah, selain ini kita bisa memantau naik turunnya suhu atau kelembaban secara real time. Tinggal diklik saja show on widgetnya, kemudian pilih widget apa yang ingin teman-teman lihat dalam bentuk chart misalnya. Nah, dalam bentuk chart seperti ini, kalian bisa geser-geser saja sampingnya. Nah, ini kita bisa melihat naik turunnya dari suhu dan kelembaban secara real time. Jadi ini di sini juga ada waktunya. Pada waktu sekian suhunya berapa? Sekarang jam 23.25 sesuai dengan jam yang ada pada laptop saya. Itu mungkin tutorial pada video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.